Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali dan mungkin yang saya share kali ini jarang sekali di-share oleh channel-channel trading di Indonesia. Mungkin loh ya, karena sejauh ini saya belum eh, lihat sih channel-channel di Indonesia yang membahas seperti ini. Atau mungkin karena saya aja yang kurang tahu gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang sudah ada ya kalau salah, kalau teman-teman ada yang sudah paham dan ngerti, kalau saya ada salah-salah kata ya atau pemahaman bisa dikoreksi nanti. Oke, jadi begini, saya share di sini ya. Yang pertama seperti biasa, ini kejadian kemarin dan kemarin saya sempat trade sell sell di sini di sekitaran sini, kemudian B di sekitaran sini. Nanti akan saya tunjukkan dan sekarang saya mau share alasan saya kenapa saya trading di EU ini kemarin. Yang pertama, di EU ini saya melihat di H1 ini, guys. Di H1 ini jelas terlihat di sini nih ada bos ya. Sini ya. Ini adalah bos terakhir yang saya pantau kemarin. Oke, ini ini adalah bos. Nah, ini. Oke, karena ini bos, kemudian ini adalah swing high di sini. Kemudian di sini swing low. Dari lihat area ini aja tanpa kita tarik view pun jelas di sini ini adalah area premium kan. 50% mungkin di sekitaran sini. Ini jelas kan area premium. Oke. Nah, jadi nggak perlu saya tarik Vibo, teman-teman saya yakin sudah paham. Nah, ini saya besarin. Nah, yang jadi konsentrasi saya kenapa di area sini? Nah, karena kemarin harga sudah berada di sini, di area-area ini dan masuk ke sini. Kemudian saya melihat ke kiri itu area ini. Oke. Nah, ini kenapa saya tulis bos? Ini bos di ini ya. Ini sebenarnya ada bos. Jadi dari pergerakan ini ada internal apa namanya internal struktur market, terjadi internal struktur market di sini karena struktur market mayornya ya sini sampai sini, ini swing low, ini swing high. Ketika terjadi struktur market di area-area ini sampai sebelum ngebreak ini saya anggap adalah internal struktur market. Oke, seperti itu ya. Maka di sini ada bos, tapi bos di sini adalah internal. Makanya dari sini sampai ke sini, ini bisa saya ambil swing height-nya di sini saja, mengambil yang internal sampai low area sini. Jadi ini bisa dikatakan area ini adalah ekstrim ya, sudah bisa dikatakan area optimal trade entry, makanya saya tandai sebagai BOI. Kenapa di sini? Ini adalah breaker block, guys. Ini breaker block, ini masih ada imbalance antara ini sama ini ada imbalance. Tepat or di breaker block ini ada imbalance. Di bawahnya masih sangat luas ya imbalance-nya. Nah, kemudian nah, setelah saya menemukan apa namanya POI ini ya saya tunggu harga kemarin masuk ke sini. Oke. Setelah harga masuk ke sini dari H1 ini kemudian saya turun ke time frame M5. Ini saya masih ancang-ancang sell, masih ancang-ancang sell. Kemudian saya turun ke time frame M5. Nah, ini di M5 sebentar, kita lihat di M5. Nah, di sini ya. Ini M5-nya kelihatan ya. Oke. Eh, Kemarin saya perhatikan ini. Jadi ketika ini pertama kali tap
ke POY ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ini kan jelas di sini high sebelum tap ini kan ada di sini dan turun, artinya di sini ini adalah pullback valid kan. Dari sini ke sini ini terjadi pullback valid, kemudian high-nya diambil alih ke sini dan membuat low di sini. Artinya secara M5 ini sudah terjadi yang namanya struktur market ya kan, struktur market valid. Di sini ada high valid dan di sini terjadilah secara apa namanya, konsep kita ini juga sebagai change of character. Nah, ya kan? Nah, namun di sini kan saya lihat ketika dia naik ke sini, turun dari sini ini nggak membuat inducement. Tapi justru dari ini nih apa? Ada penurunan kekuatan, jadi dari seller ini ada penurunan kekuatan. Ini terlihat dari candlenya semakin ngecil. Makanya di area imbalance ini nih saya masih belum memutuskan untuk sell. Masih belum saya pastikan untuk sell. Saya belum entry sell di sini. Nah, setelah ngambil high ini, nah ini ada liquidity yang diambil. Oke. Nah, ini secara apa namanya? Secara teknik kemarin saya juga lihat di GU. Nanti saya nggak buka GU ya, ini sebagai PR aja buat teman-teman biar penasaran. Di GU dia nggak ngambil high ini guys, nggak ngambil high ini, tapi dia menurun. Nah makanya ini kan termasuk divergen. Di M5 ini pertama kali saya lihat, oh ada divergen nih ya. Nah kemudian ternyata nggak mampu ngebreak POE kita gitu. Nah kemudian turun. Nah ini ya yang perlu penting menurut saya, di sini ini ada demand, di sini ada demand, ini ada demand, saya tandai dari sini, ini demand. Oke, loh kok lari-lari, kenapa gitu? Ini ya kelihatan ya, ini di sini nih, ini ada pullback valid ya di sini, dan ini, nah ini mungkin ya, ini mungkin saja ya, nggak tahu kalau yang lain sudah pernah melihat ini. Sebenarnya seperti ini nih saya jarang melihat konteks seperti ini. Ketika demand setelah ngambil apa namanya, ini saya anggap ini sweep ya, gerakan naik ke sini ini sweep. Karena apa? Saya berani mengatakan sweep ya ada syaratnya, karena ini nyentuh POY gitu. Sementara dia tidak mampu ngebreak POY ini, maka gerakan di sini ini naik ini adalah sweep liquidity, hanya mengambil liquidity saja gitu. Jadi di sini ya. Ini oke. Nah, ini saya anggap ini sweep. Kenapa kok sweep ya itu tadi ya? Apa namanya? Alasan saya ini saya anggap sweep karena dia naik hanya ngambil ini tanpa ngebreak POY ini tadi. Nah, gitu. Nah, kemudian ya harga turun nyentuh ya, ngetouch demand di sini. Ya, ngetouch demand di sini nih. Ini di sini. Nah, kemudian dia naik lagi nyentuh POY ini tapi nggak mampu close di dalamnya juga. Nah, kemudian lahirlah candle merah ini yang ya ini bisa dianggap ini adalah engulfing kecil, ini dimatikan engulfing yang ini. Maka yang saya amati biasanya ini adalah sinyal turun, entah itu konfirmasi macam apa saya nggak tahu. Ya, pokoknya seperti inilah modelnya. Nah, maka setelah lahir candle ini kemarin, ya, candle ini, saya ada gerakan naik langsung sell. Nah, oke. Tuh alasan saya. Nah, terus di sini saya gambar-gambar ini,
saya juga nge-buy. Yang pertama saya lihat itu di time frame M15. Di M15 lebih jelas, di M15 lebih jelas. Ntar ini, nah ini sudah saya tandai. Nah ini sweep apa ini guys, bentar guys, ini agak lemot ya, sabar ya, lemot. Nah kita perhatikan di sini ada boss, artinya high ini adalah high valid dan low ini adalah low valid. Kenapa? Karena di sini coba kita perhatikan, di sini naik kemudian terjadi pullback, naik kembali terjadi pullback. Sebenarnya di area sini ini sudah terjadi struktur market valid. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia naik ke sini, turunnya nggak tanggung-tanggung langsung ngebreak ini. Disinilah manipulasi terjadi. Dan di sini ada pelebaran apa namanya struktur market. Semula di sini high valid, low valid di sini berubah ya, ditransfer ke sini sama di sini. Oke, nah kemudian ini setelah terjadi low valid ini kemarin ya, sell saya langsung saya close ya, langsung saya close. Padahal harapan saya masih bisa ada di imbalan di bawahnya, itu saya TP di bawahnya, cuman kemudian saya close. Kenapa? Karena setelah ada sweep ini di M5 ini, oh bukan di M5, ada gerakan naik ini ya, gerakan naik ini saya turun ke M1. Apa yang terjadi? Informasi apa? Karena terjadi sweep. Sweep itu adalah external liquidity ya. Karena apa? Yang di sweep itu low valid. Jadi ini saya menganggap ada sweep internal atau external liquidity gitu. Gimana konfirmasinya? Ntar saya gedekan dulu. Gak sabar guys. Karena memang agak lemot. Nah, nih setelah terjadi apa namanya liquidity eksternal, nah, di sini ya garis low valid itu diambil sedikit. Nah, kemudian harga naik, 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 ya kan? Naik sampai ke sini kemudian pullback di sini. Ini pullback. Naik lagi kemudian pullback lagi ke sini. Nah, pullbacknya itu ternyata mampu mengambil pullback sebelah kirinya. Maka di sini sebenarnya terjadi struktur market valid skala M1 ya. Nah, oke. Nah, cuman di sini yang saya baca itu seperti ini. Oke, ketika habis sweep biasanya harga akan melesat naik atau melesat turun, ya kan? Karena sudah mengambil bahan bakar. Tapi di sini yang terjadi adalah setelah sampai ke sini, kenapa dia balik lagi turun? Balik lagi turun, menurut pandangan pribadi saya, tentu kan ada sebabnya. Nggak mungkin kan dia naik turun sesuka dia. Jelas di sini ada order sell, ya kan? Atau bisa dibilang di sini mungkin ada supply, ya kan? Nah, kemudian saya meraba-raba, apakah di dalam candle kecil ini supply-nya, candle ini, merah ini. Nah, saya pertama kali menganggap di dalam candle merah ini kemungkinan ini adalah supply. Oke. Nah, sehingga ketika harga dia ini naik sampai ke sini, karena menghantam supply sini, tentu dia akan turun untuk memenuhi ordernya, ya kan? Nah, oke. Lalu mungkin order yang di sini yang dipenuhi ini nggak terlalu banyak sehingga dia naik lagi jebret. Tapi lagi-lagi ternyata di sini ya kan masih mampu menahan harga ini, malahan bisa mendorong harga lebih dalam. Nah, lebih dalam ini ternyata hanya sweep saja, ngambil bahan bakar lagi, sehingga harga kemudian naik kan. Terus akhirnya candle ini berhasil dijebol oleh gerakan ini. Oke, berhasil dijebol oleh gerakan ini. Apa poinnya? Nah, setiap kali naik dia selalu membuat
imbalance. Coba diperhatikan di sini antara candle hijau ini sama candle merah ini sebagai candle 3 ada imbalance. Cuman kemudian sudah di fail, sudah diisi ini kan, sudah diisi. Artinya di area-area sini imbalance-nya sudah clear. Oke. Kemudian ini. Nah, ini sama candle ini pun sudah diisi ya sama ini. Paling bisa sedikit sekali ya. Nah, di area sini. Kemudian naik lagi setelah ngejebol ini tadi ya, supply ini candle sini yang saya anggap di area sini nih. Nah, ada imbalance di sekitaran sini antara hijau ini sama candle di dalam candle hijau panjang ini dan candle ini kan imbalance. Kemudian di fail oleh gerakan ini. Oke. Nah, setelah ngefill ini dia naik lagi, artinya di sini ada supply. Sama kan ceritanya di sini sama di sini. Naik di sini, ditahan supply di sini, kemudian turun, naik lagi, ya kan? Oke, naik lagi dan ngisi imbalance di sini. Oke. Ngisi imbalance di sini. Tapi nggak sampai nge-sweep low yang di sini. Ya,